Mata merupakan indera yang paling penting dan sensitif dalam kehidupan manusia. Jika mata rusak atau tidak bisa melihat, tentulah kita akan merasakan betapa gelapnya dunia dan pastilah aktivitas kita menjadi terganggu. Bagi sebagian dari kita tentulah hal ini menjadikan suatu keputusasaan yang mendalam bahkan membuat kita menjadi frustasi. Mata merupakan suatu organ yang sangat berharga dalam organ tubuh kita tanpa mengesampingkan organ tubuh yang lain yang semuanya juga penting bagi tubuh kita. Namun dari matalah awal kita dapat mengetahui beragam bentuk yang nampak di bumi ini. Apabila mata kita telah menjadi rusak, dapatkah kita memperbaikinya? Atau dengan kata lain, bilakah mata kita sakit dapat kita obati? Tentu saja kita dapat melakukan pengobatan secara medis. Namun pertanyaannya, berapakah biaya yang harus kita keluarkan untuk mengobatinya? Namun sekarang ini banyak terdapat obat yang terbuat dari tanaman yang lebih kita kenal sebagai tanaman herbal, diantaranya penyembuhan penyakit mata dengan buah keben. Apakah buah keben itu? Tanaman keben divisi Magnoliophyta class, Magnoliopsida subclass, Dilleniida eodo, Lecithidalas family, Barringtonia caerudolphigenus, Barringtonia species, Barringtonia asiatica curs sinonim, Barringtonia speciosa jr. Forster nama daerah, Bitung, Butun, Manado, Butun, Sunda, Butung keben, Jawa. Keben-keben, Bali, Utong, Alor, Bitung Tumbak, Minahasa. Hutu, Minahasa, Mijimu, Halmahera Utara, Mojiu, Ternate. Morfologi dan habitat keben merupakan tanaman berbentuk pohon yang berkayu lunak dengan ketinggian 5-17 meter dan diameter batang sekitar 50 cm. Pohon ini umumnya mempunyai banyak percabangan yang terletak di bagian bawah batang mendekati tanah. Sistem perakarannya juga banyak dan sebagian tergenang di air laut ketika sedang pasang. Daunnya besar, mengkilap, dan berdaging. Daun muda yang berwarna merah tua dengan tulang daun merah muda terlihat sangat cantik. Setelah tua, daun tersebut akan berubah menjadi kekuningan. Rabonpi, sebutan buah keben di Papua, memiliki bunga selebar 15 cm yang berwarna putih dengan benang sari merah muda. Buahnya seukuran kepalan tangan orang dewasa, memiliki pangkal persegi, berwarna hijau ketika masih muda dan akan menjadi coklat setelah tua dan kering. Pohon yang juga dikenal dengan sebutan fish poison tree ini mudah ditemukan di sepanjang pantai, pinggiran luar hutan bakau, pinggiran sungai dataran rendah, mencakup seluruh lautan India dan Pasifik. Karena keindahan daun dan bunganya, tanaman ini juga banyak dibudidayakan di daerah-daerah tropis dan diperbanyak dengan bijinya. Kandungan senyawa aktif dan efek farmakologis hingga saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengungkap kandungan senyawa aktif dalam tanaman keben. Gershoff, peneliti dari Belanda, menemukan zat-zat seperti saponin beracun di dalam biji yang sudah diterapkan dalam ilmu kedokteran. Dari penelitian-penelitian lain diketahui bahwa selain saponin, buah dan biji keben juga mengandung asam galat, asam hidrosianat yang terdiri dari monosakrida, serta triterpenoid yang terdiri dari asam bartogenat, asam 19 epibartogenat, dan asam anhidrobartogenat. Senyawa aktif dalam biji keben diduga kuat bertanggung jawab dalam pengobatan mata adalah dari golongan saponin. Beberapa jenis saponin telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi dari keben, misalnya Ranuncosida VII, Barinin A1, 3,BD galactopyranoxyl, 1 kaki 3, BD glucopyranoil, 1 kaki 12, 22,2 metil butiroiloksi, dan sebagainya. Saponin yang berada dalam biji Barringtonia tersebut adalah jenis baru yang sampai dengan buku ini ditulis belum dapat dikenali. Dengan kandungan senyawa tersebut, keben telah dilaporkan memiliki banyak aktivitas farmakologi seperti antibakteri, anti jamur, dan anti tumor. Pemanfaatan secara tradisional, keben telah banyak dimanfaatkan oleh penduduk lokal di suatu daerah untuk mengobati berbagai penyakit atau untuk kegunaan yang lain. Penggunaan keben secara tradisional di suatu daerah ternyata berbeda dengan daerah lainnya.
Pemanfaatan yang umum dan sama di banyak daerah adalah untuk membius ikan agar mudah ditangkap, termasuk oleh penduduk lokal Papua, Kepulauan Salomo dan Samoa. Di Kepulauan Cook, hasil parutan biji keben dicampur dengan krim kelapa digunakan untuk mengobati luka bakar dengan cara dioleskan di tempat yang terluka. Di Fiji, dekotum, air rebusan dari daun keben digunakan untuk menyembuhkan hernia. Sementara itu, dekoktum kulit batangnya digunakan untuk mengobati konstipasi dan epilepsi, ayan. Di Filipina, daun keben yang telah dipanaskan digunakan untuk mengobati penyakit perut dan rematik, sedangkan bijinya untuk mengobati cacingan. Di Indonesia, biji keben umumnya digunakan untuk meracuni ikan, juga untuk mengobati penyakit kudis dan kejang perut. Sementara batang kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan walaupun tidak bertahan lama. Abu biji-biji keben yang dipirik manja diserbuk dan dicampur dengan ramuan-ramuan lain digunakan untuk pengobatan, baik dalam maupun luar terhadap kolik, mulas. Ragam penyakit pada mata. Banyak sudah ragam penyakit yang menyerang pada organ mata, ada yang disebabkan oleh bakteri, virus maupun berawal dari kurangnya perawatan pada organ mata. Seperti halnya membaca sambil tiduran, membaca di tempat yang kurang pencahayaan, banyak bermain game, dan lain sebagainya akibat dari kelalaian kita untuk menjaga kesehatan mata. Secara umum jenis penyakit mata apa saja yang banyak menyerang pada organ mata? Katarak. Katarak merupakan penyakit mata yang dicirikan dengan adanya kabut pada lensa mata. Lensa mata normal transparan dan mengandung banyak air, sehingga cahaya dapat menembusnya dengan mudah. Walaupun sel-sel baru pada lensa akan selalu terbentuk, banyak faktor yang dapat menyebabkan daerah di dalam lensa menjadi buram, keras, dan pejal. Penyakit katarak banyak terjadi di negara-negara tropis seperti Indonesia. Hal ini berkaitan dengan faktor penyebab katarak, yakni sinar ultraviolet yang berasal dari sinar matahari. Penyebab lainnya adalah kekurangan gizi yang dapat mempercepat proses berkembangannya katarak. Secara umum terdapat 4 jenis katarak seperti berikut. 1. Congenital, merupakan katarak yang terjadi sejak lahir dan berkembang pada tahun pertama hidupnya. 2. Traumatik, merupakan katarak yang terjadi karena kecelakaan pada mata. 3. Sekunder, katarak yang disebabkan oleh konsumsi obat seperti prednisone dan kortikosteroid, serta penderita diabetes. Katarak diderita 10 kali lebih umum oleh penderita diabetes daripada oleh populasi secara umum. 4. Katarak yang berkaitan dengan faktor usia, merupakan jenis katarak yang paling umum. Pterygium. Pterygium merupakan penyakit mata yang ditandai dengan adanya pertumbuhan daging di kornea mata. Daging tersebut merupakan konjungtiva, membrane yang menyelimuti bagian putih mata, yang tumbuh tidak normal ke dalam kornea. Pterygium bisa berukuran kecil atau bisa pula tumbuh membesar dan mengganggu penglihatan. Glaukoma. Glaukoma merupakan kelainan mata yang dicirikan dengan rusaknya saraf optik yang berfungsi untuk membawa pesan-pesan cahaya dari mata ke otak. Kerusakan serat optik ini disebabkan oleh kelebihan cairan hime yang mengisi bagian dalam bola mata. Cairan mata yang diproduksi oleh jaringan-jaringan di depan bola mata ini sebenarnya berfungsi untuk membawa makanan untuk kornea mata dan lensa mata. Cairan mata juga akan mempertahankan tekanan di dalam bola mata agar bentuknya tetap terjaga dengan baik. Miopia, mata minus, miopia atau sering disebut cadok adalah jenis kelainan mata yang menyebabkan penderitanya tidak dapat melihat benda dari jarak jauh dengan baik. Miopia sering disertai dengan gangguan mata silindris, astigmatis. Kelainan ini timbul dari dalam atau di bawah sejak seseorang masih kecil. Mata minus kecil umumnya dikoreksi dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak. Namun untuk mata dengan minus tinggi, penggunaan kacamata seringkali menyebabkan aktivitas penderita terganggu karena kacamata yang digunakan pasti berlensa tebal. Bila sudah demikian, diperlukan operasi refraktif untuk mengatasinya. Hipermetropia, mata plus. Hipermetropia adalah jenis kelainan mata yang menyebabkan penderitanya dapat melihat dari jarak jauh dengan lebih baik daripada dari jarak dekat. Disebut pula dengan mata plus.
rabun dekat dan hiperopia. Umumnya penyakit mata ini muncul oleh karena faktor pertambahan usia, biasanya di atas usia 40 tahun. Astigmatis, silinderis adalah ketidakteraturan lengkung-lengkung permukaan bias mata yang berakibat tidak terpusatnya sinar cahaya pada satu titik di selaput jala, retina, mata. Ada dua jenis astigmatis, yaitu astigmatis kornea yang disebabkan oleh ketidakteraturan lengkung atau daya bias kornea dan satunya astigmatis lensa yang mengakibatkan ketidakteraturan daya bias lensa. Astigmatis menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan melihat sesuatu secara jelas atau menjadi kabur, terutama objek yang berukuran kecil. Kisah penemuan obat tetes keben di daerah Manokwari dan Serui. Masyarakat telah lama menggunakan biji buah keben untuk membius ikan supaya mudah ditangkap. Caranya, biji keben dilumatkan dengan atau tanpa dicampur akar tuba dan ditaburkan di permukaan kolam. Setelah beberapa saat ikan-ikan yang bersembunyi di dalam lopak-lopak dan paluh-paluh kolam akan mengambang di permukaan sehingga lebih mudah ditangkap. Namun, ikan-ikan tersebut tidak mati, hanya pingsan selama sekitar 20 menit. Mengapa begitu? Dugaannya, saponin, glukosida dan beberapa zat dari biji buah keben melumpuhkan sistem saraf pada badan dan mata ikan. Fenomena tersebut membuat Heinrich tertarik untuk mencoba memanfaatkan biji keben untuk mengobati gangguan pada mata manusia. Saat itu ia berpikir bahwa biji keben yang ditaburkan ke kolam telah mempengaruhi sistem saraf mata ikan sehingga ia seperti pingsan. Dan karena ikan tersebut ternyata dapat pulih kembali, berarti biji keben itu tidak merusak mata. Itulah yang membuat ia yakin bahwa ekstrak biji keben dapat mengobati gangguan mata dan tidak membahayakan kesehatan manusia. Dari situlah awalnya Heinrich mulai tertarik dan akhirnya melakukan percobaan dan uji sampel sampai dengan waktu yang cukup lama akhirnya ia menemukan komposisi yang tepat dari ekstrak biji keben itu. Tepatnya pada Desember 2002, komposisi obat tetes ini rampung terbuat dari biji keben yang berspesies B. asiatica dan B. excels tanpa campuran bahan lain. Tahap awal dari uji coba hasil obat tetes ini adalah pada dirinya sendiri di mana ia menderita penyakit hipermetropia plus 4. Setelah ditetesi sebanyak 20 kali, masing-masing mata 2 tetes, 1 tetes 0,06 ml, setiap 2 hari sekali, ia merasakan ada perbaikan. Saat itu, hipermetropia di matanya telah turun menjadi plus 2. Hasil uji coba ini semakin membuatnya yakin bahwa obat ini tidak menimbulkan efek samping atau membahayakan kesehatan orang lain. Hanya saja setelah ditetesi, mata akan terasa pedih selama 15-30 menit. Dan dari hasil uji coba itulah ia pun melanjutkan uji coba pada orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Kini obat tetes dari biji keben ini telah terbukti dapat menyembuhkan pelbagai penyakit pada mata. Dari 40.000 orang yang telah memakai obat tetes mata dari biji keben ini 85% telah mengalami kesembuhan total. Gangguan mata dan mekanisme kerja keben katara. Obat tetes mata keben telah terbukti dapat mengobati seluruh penyakit katara baik ringan maupun berat. Senyawa aktif dalam obat tetes ini yang bertanggung jawab terhadap penyembuhan penyakit katara adalah saponin. Deterjen alami ini memiliki efek meningkatkan aktivitas proteasome, yaitu protein yang mampu mendegrasi berbagai jenis protein menjadi polipeptida pendek dan asam-asam amino. Karena aktivitas inilah lapisan protein yang menutupi lensa mata penderita katara secara bertahap dicuci sehingga lepas dari lensa dan keluar dari mata berupa cairan kental berwarna putih kekuningan. Bagi penderita katara yang juga penderita diabetes, sebelum dilakukan pengobatan, kadar gula harus terkontrol di bawah 200 mg/dl setelah makan. Selama menggunakan obat tetes mata keben, penggunaan obat tetes mata konvensional dari dokter harus dihentikan. Setelah 1,5 bulan, penderita dianjurkan memeriksakan matanya ke dokter untuk mengetahui apakah sudah bersih total atau belum. Apabila kataraknya sudah bersih, pengobatan dengan keben dapat dihentikan. Namun bila belum bersih,
pengobatan harus dilanjutkan hingga bersih, supaya tidak muncul katarak baru. Miopia dan astigmatis selama proses pengobatan dengan keben, penurunan minus dan silindris akan terjadi secara progresif. Karena itu, kacamata yang sudah tidak cocok karena minusnya atau silindrisnya berkurang sebaiknya tidak dipaksakan untuk dipakai terus. Pergantian kacamata dapat dilakukan bila sudah tidak ada penurunan angka minus atau silindrisnya. Untuk memonitor penurunannya, penderita disarankan untuk memeriksakan matanya ke dokter secara berkala sebulan sekali. Waktu yang diperlukan untuk penyembuhan miopia tergantung pada beberapa faktor, terutama besarnya minus, usia penderita, dan atau tidaknya penyakit diabetes. Dari pengalaman empiris yang sudah ada, melalui pengawasan dokter, setelah dilakukan 10-12 penetesan minusnya berkurang 0,5. Selanjutnya secara progresif, minus akan menurun hingga mencapai tertentu atau sembuh total. Penetesan dilakukan setiap 2 hari sekali, masing-masing 2 tetes. Hipermetropia obat tetes mata keben dapat menyembuhkan total kelainan mata plus yang umumnya diderita oleh orang lanjut usia. Sama seperti pada kasus mata minus, selama pengobatan penurunan plus akan terjadi secara progresif. Cara kerja dan waktu yang diperlukan untuk hipermetropia sama dengan miopia dan silindris. Pterygium terutama berkaitan dengan reaksi-reaksi inflamasi yang seringkali dibarengi infeksi. Karena itu, ekstrak biji keben yang memiliki aktivitas antiinflamasi dan antimikroba dapat mengobati pterygium secara efektif. Sama seperti pada kasus katarak, selama menggunakan obat tetes keben, obat tetes mata konvensional dari dokter harus dihentikan. Setelah pengobatan selama kurang lebih 1,5 bulan, penderita dianjurkan untuk memeriksakan matanya ke dokter untuk mengetahui apakah pterygiumnya sudah bersih total atau belum. Bila sudah bersih hentikan pengobatan, namun bila belum lanjutkan pengobatan hingga bersih total. Glaukoma dari pengalaman empiris terbukti bahwa obat tetes mata keben ini dapat menyembuhkan glaukoma. Herbal keben menurunkan tekanan intraokuler dengan menurunkan laju produksi cairan mata atau meningkatkan laju pengeluarannya. Infeksi mikroba dengan efek farmakologi antimikroba dan antiinflamasi yang dimilikinya, obat tetes keben dapat menyembuhkan berbagai penyakit infeksi mikroba seperti bakteri, virus, dan jamur. Penyakit infeksi ini sebagian besar akibat infeksi mikroba antara lain mata gatal sehingga ingin selalu digosok, merah, dan sedikit bengkak. Sinusitis dan migraen. Selain untuk mengobati gangguan mata, obat tetes keben juga dapat digunakan untuk menyembuhkan sinusitis dan migraen. Salah satu gejala dari kedua penyakit tersebut adalah rasa sakit dan adanya tekanan pada mata yang dibarengi dengan perubahan visual. Namun dalam pengobatan sinusitis dan migraen, obat tetes keben akan lebih efektif bila dibarengi dengan mengonsumsi minyak herbal Radix Vitae. Semoga informasi yang singkat ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca dan memberikan faedah bagi kita semua.